Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Dan seperti biasa, kita akan nonton Oshinoko sama Kaminaki. Nah, minggu ini Oshinoko sudah sampai episode 9. Setelah kemarin gua dibuat baper ya sama episode 8. Apakah episode 9 bakal menyembuhkan hal ini atau ternyata malah bikin makin baper? Gue tuh takutnya makin kesini tuh Oshinoko makin baper, makin malas gue nontonnya nanti. Apalagi kalau misalnya lanjut season 2 ya. Kayaknya lanjut season 2 belum tentu gue mau nonton gitu kalau makin bikin baper. Ya itulah untuk intermezzo. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Oshinoko episode 9. Semoga tidak bikin bad mood lagi guys. Oke, bye-bye. Oh ya, lanjutan yang kemarin ya, Memcho pengen jadi idol. 370.000 subscriber di YouTube, Mamma Mia. 370.000 buat ukuran Jepang tuh besar banget. Sudah setara 1 juta lebih kalau di sini. 638.000 follower TikTok. Gua aja cuma berapa? 30.000. Sabar, kenapa ada gambarnya Pieyon? Pieyon tuh streamernya Bikomachi ya? Kan si cewek, si mbak-mbak ini kan ngomong kita punya banyak streamer. Berarti Pieyon bagian dari itu, Bikomachi. Dibahas nih soal umurnya Memcho. Umurnya berapa mbak? 22. Kan ada 4 jari tuh, 22 berarti 6 tahun, 24 deng berarti. Iya 24. Umur 25 tapi masih ngeklaim anak sekolah. Ini relate sama, gua kan nonton Gintama ya. Nah Gintama tuh sempat singgung beberapa nama artis lah di Jepang. Dan memang ada kok artis Jepang yang mengklaim kalau dirinya tuh selalu umur 17 tahun kalau nggak salah. Siapa lagi tuh namanya? Itu pernah disinggung di Gintama. Jadi fenomenanya Memcho nih bukanlah hal yang baru kok. Jadi ada orang yang sudah tua tapi mukanya muda dan ngeklaim kalau ya dia masih muda. Wah, Gintama nih ternyata membuka hasanah ke animean. Ini ngomongin soal umur nih, mengejar mimpi tapi telat karena tuntutan kondisi. Dan umurnya ternyata sudah tidak ideal tuh untuk ngejar mimpinya. Ini ngomongin soal waktu pak. Baper gue anjir, ngomongin soal waktu nih. Betapa cepat waktu berlalu. Waktu tuh terkadang bisa jadi deadline loh buat seseorang ingin mengejar mimpi ya. Kalau sudah ngelewatin umur tertentu atau deadline tertentu, ya udah mimpi tuh hanya bisa kita lepaskan aja begitu saja. Dia terjebak. Oh iya ya, jadi Memcho ngomong nih kalau dia memulai channel ini dengan ngomong kalau dia adalah seorang anak SMA, tapi itu hanya sebatas lelucon. Tapi di luar dugaan, channelnya malah semakin besar, subscribernya semakin banyak, dan hasilnya dia malah nggak bisa keluar nih dari lelucon itu. Nah ini kasusnya sama kayak channel ini. Sama kasusnya kayak channel ini. Kenapa namanya Megane Sensei? Karena waktu gue bikin channel, gue cuma ngasih nama sembarang doang. Dan gue nggak nyangka kalau bakalan besar. Subscribernya sudah kebanyakan. Gue udah nggak bisa ganti nama, sudah terlanjur Megane Sensei. Aduh, kita relate Memcho, mantap. Karena masih dendam sama aku. Ini ada kalimat menarik nih. Memcho ngomong, Ruby kan ngomong, wah kita dapat 10.000 subscriber. Nah Memcho ngomong, ya bagaimana tidak, kita kan menggunakan channelku untuk promosi. Ini pasti akan aneh kalau misalnya kita tidak bisa mencapai titik itu. Kalimatnya Memcho ngebuat gue ingat sama kasusnya TikToker atau YouTuber ya, yang followernya berapa juta gitu, tapi dia jual baju 36 biji tuh nggak bisa laku. Jadi terkadang jumlah follower sama subscriber tuh belum tentu menentukan ini jumlah penjualan. Cuma Memcho kayaknya bisa dibilang loyal lah penontonnya ya. Makanya mau tuh nge-subscribe Bikomachi. Kalau kalian perhatikan ya, semua karakter di Oshinoko selalu gonta-ganti baju loh. Jarang anime mau tuh gambar semua karakternya beda-beda baju tiap episode. Dan Kana nih bajunya bagus terus tiap episode. Beda dengan Ruby nih yang kemana-mana cuma pakai kaos doang. Wah, gue liat Memcho pakai dress kayak gini kelihatan kayak mbak-mbak. Kelihatan aura ketuaannya. Bentar ya, kita dengar lagunya Kana nih. Kalau ini mah speed 1 aja. 1,5 menit lagunya Kana doang. Bagus ini, cocok jadi lagu ending anime. Ya, itu tadi Oshinoko episode 9. Episode ini ditutup dengan lagu endingnya Kana, tapi dicampur lagi sama lagu ending beneran. Kenapa nggak sekalian aja jadiin lagu ending ya? Sepuh merendah bukan sisi Kana. Sepuh sih dia itu. Bagaimana tidak sepuh? Skor nyanyinya aja 97. Minder gagal terkenal pas nyanyi. Kadang skill emang harus dibarengi dengan hoki. Iya, gara-gara pengalaman gagalnya kan. Mungkin karena ini ya, Kana tuh punya banyak pengalaman, tapi kebanyakan pengalamannya tuh semuanya berakhir gagal. Makanya di satu sisi, dia tuh bisa sangat percaya diri nih untuk berbagai macam hal. Tapi di saat yang bersamaan, itu juga bisa ngebuat dia malah hilang kepercayaan dirinya. Karena yaitu, semua yang dia lakukan memang berhasil, cuma ujung-ujungnya gagal terus. Secara proses sih berhasil, tapi hasilnya malah gagal semua. Dia tuh pede soal proses, tapi tidak pede sama hasilnya. Enak aku di sekolah banyak penggemar cewek. Ah, tidak sih.
Kalau lu sifatnya kayak Aqua sih nggak bakal peduli begituan. Terlalu bucin Aqua sama Ai soalnya. Gak akan peduli dia sama begituan. Sampai akhirnya kelar tuh masalahnya dengan Ai. Mungkin tuh baru dia akan merasa hampa. Ya, mari kita cek ratingnya Oshinoko saat ini ya. Waduh, turun Pak. Sekarang 9 pas nih. Kemarin masih 9,01 atau 03 kalau nggak salah. Sekarang jatuh ke 9 pas. Ya udah, ini jelas tinggal menunggu jatuh ke 8,9. Apa guys, gue bilang bakal turun ke 8,9. Coba deh lu lihat-lihat level-level yang kemarin. Gue tuh sempat bilang mentok-mentok 8,9 ini Oshinoko. Kalian tuh tidak optimis sekali. Malah 8,7, 8,6. Ini 8,9 nih. Tinggal 2 episode kan. Anggaplah satu episode turun 0,1. Ya 8,9, 8,8 paling rendah lah nanti. Awas selesai episode naik lagi bang kayak Shadow Garden. Nah itu bagus. Artinya kan di luar prediksi. Kalau kita udah prediksi bakal turun, tiba-tiba episode terakhir bagus banget, itu mah bagus banget. Artinya kita harus senang itu. Justru kita senang karena prediksi kita meleset. Paling episode terakhir cuma mau milking ke season 2-nya aja. Cuma gue nggak tahu ini bakal sempat nggak sih season 1 ini ngasih lihat Ruby dan yang lainnya debut. Kayaknya sih bakal tamat di debut ya. Mereka nggak sempat konser tuh paling, cuma debut doang. Karena baru sampai episode 9 mereka baru nyanyi tuh. Baru mikirin lagu sampai di episode 9 tadi. Episode 10 mau ngapain? Jelas ini episode 11 debut doang. Gua kira sebelum episode terakhir tuh mereka udah debut. Nanti ditutup sama konser. Kayaknya debut doang ini. Debutnya di konser dadakan. Iya debut itu berarti kan konser pertama debut. Iya debut konser itu bang, moga epic. Gua sih yakin epic ya. Karena lu bayangkan Kana aja dibikin MV-nya loh. Kana doang satu karakter yang kalau di manga tuh paling kan cuma dikasih tahu tuh kalau Kana pernah nyanyi ini, baru langsung panel berikutnya ngasih lihat berapa skornya Kana nyanyi. Tapi di anime mereka sampai niat tuh bikin lagu khusus buat Kana nyanyi, bikin MV khusus buat Kana. Ya kali masa giliran mereka debut tidak dibuat bagus. Hal sekecil ini aja mereka niat loh. Kalau hal sekecil ini aja niat, apalagi hal yang besar. Begini tiba-tiba episode terakhir tidak ada konser, cuma gambar slideshow doang. Itu rating jatuh ke 8,5 tuh gue yakin. Jadi kayak Isekai The Cheat tuh, cuma gambar slideshow tapi ada orang nyanyi. Biasanya kan gitu tuh kalau scene lagi nyanyi, jadi cuma gambar slideshow, gambarnya diam nih, gerak cuma slideshow doang, terus karakternya nyanyi. Onegai kami-sama negaete. Itu jatuh tuh pasti. Cuma udah tidak mungkin lah itu. Semoga konsernya kayak Zombieland Saga biar epic, nggak pakai 3D CG. Kalau kita berkaca dari episode 1 sih harusnya nggak pakai 3D ya. Kalau Love Live kan pakai 3D tuh. Seingat gue Idolmaster juga pakai 3D deh. Gua rasa sih nggak akan 3D nih karena di episode 1 aja mereka nggak pakai 3D kok. Setidaknya 3D-nya nggak kelihatan jelas lah kalau misalnya itu ternyata 3D ya. Ya bisa lah episode terakhir nih bagus. Bukannya Zombieland Saga 3D juga ya? Gua gak ingat sih nonton Zombieland Saga di bagian itu mereka konser. Gue cuma ingat Love Live aja. AKB 0048 juga 3D kalau nggak salah. Makna kehidupan apa bang yang lu dapat di episode ini? Jadi gini guys, yang bisa kita pelajari dari episode ini adalah pengalamannya Kana. Tadi tuh bagus tuh kalimatnya tuh. Proses memang tidak mengkhianati, tapi hasil yang mengkhianati kita. Ya, itu yang bisa kita pelajari dari Kana guys. Kita memang bisa optimis pada proses, tapi jangan terlalu berharap sama hasil lah. Terkadang hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kalau itu terjadi, ya lu siap mental aja. Satu hal yang paling ngena buat gue sih itu sih, masalahnya Memcho tuh. Yang tentang umur. Bagaimana mimpi bisa mati gara-gara umur. Berapa banyak dari kita coba yang waktu kecil tuh mimpinya A, tapi ketika dewasa, ya udahlah, yang penting bisa dapat duit aja lah. Waktu kecil pasti tanya, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi pemadam kebakaran, mau jadi polisi, mau jadi DPR. Tapi giliran sudah lulus SMA, lulus kuliah, aduh yang penting kerja aja lah, yang penting ada uang. Anjir, waktu kecil pengen jadi presiden. Ingat, kalau mau jadi presiden, minimal butuh modal 5 triliun loh. Itu kan sudah sempat dibahas di channelnya Deddy Corbuzier. Jadi bisa nih, lu mulai investasi dari kecil. Minimal sisihkan jajan 50.000. Ya mungkin kalau lu usia 20 tahun sudah bisa terkumpul sekian triliun gitu buat modal jadi presiden, baru kalah. Aduh lu bayangkan ada bocil nih mau jadi presiden dari kecil nabung nih, giliran sudah punya dana sudah siap jadi presiden kalah. Waduh, tabungan selama puluhan tahun habis sekejap. Aduh kasihan ya anak TK mana gitu. Mana siapa tahu kan aku mau jadi presiden. Oh langsung gurunya bilang, oh iya selamat tadi kalau kamu pengen jadi presiden. Presiden tuh butuh modal minimal 5 triliun. Kamu nabung dari sekarang ya. Siapa tahu kan tiba-tiba ada anak kecil yang tiba-tiba punya pola pikir dewasa gitu. Oh iya aku ingin jadi presiden. Nabung dari kecil. Giliran nyalon kalah. Itu stresnya kayak gimana coba?
Anak kecil mana yang mikir sampai situ lah. Itu Aqua tuh. Siapa tahu kan tiba-tiba Aqua reinkarnasi lagi pengen jadi presiden. Dari kecil udah investasi. Oh iya, aku investasi, ikut reksadana, ikut saham buat jadi modal presiden. Nah, siapa tahu kalau setelah jadi presiden gampang tuh cari siapa pembunuh emaknya. Tinggal suruh TNI ke pasukan khusus ke FBI ke siapa ke, langsung itu cari tuh siapa yang bunuh AI. Selesai langsung masalahnya tuh. Jadi sebenarnya masalahnya Aqua itu bisa diselesaikan dengan modal 5 triliun. Nah itu guys. Kenapa tiba-tiba lari ke sana cuma? Salah memang. Aqua tuh kenapa pakai jalur orang dalam produser? Salah dia. Harusnya tuh dia nabung 5 triliun dari kecil biar jadi presiden. Baru tuh langsung sewa orang. Sewa itulah tim khusus lah buat nyari tuh siapa yang bunuh AI. Selesai masalah. Tidak berpikir, ini namanya mindset. Tidak berpikir panjang gitu Aqua. Sayang sekali. Ini mindset nih. Oh salah. Genset. Ini soal genset. Gensetnya Aqua tuh terlalu pendek. Tidak bisa melihat garis besar gitu. Nyari pembunuhan AI make tim khusus buatan presiden. Iya, itu kan semua jadi mudah gitu kalau bisa jadi presiden. Terlalu banyak basa-basi Aqua nih. Filler semua ternyata. Padahal kalau dari kecil dia nabung jadi presiden kan selesai tuh masalah. Pelajaran yang didapat diambil dari episode ini apa bang? Jadilah presiden. Jepang Perdana Menteri bang, iya tahu. Ya, itulah untuk Oshinoko episode 9 ya. Episode ini menarik, cuma ya apa ya yang bisa kita harapkan ya untuk episode terakhir ya. Gue cuma berharap semoga sesuatu yang nendang gitu di episode terakhir. Episode ini belum terlalu nendang sih buat gue. Sulit memang ya. Kalau episode 1 terlalu bagus tuh, episode ke belakang tuh kerasa kurang gitu, gara-gara ketutupan sama episode 1-nya. Ya itulah untuk konten reaction Oshinoko episode 9 ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih untuk Oshinoko episode 9? Apakah semakin bagus atau justru kayak semakin membosankan gitu ceritanya? Dan ternyata ya tidak terasa tinggal 2 minggu lagi Oshinoko tamat. Dan tinggal 2 minggu lagi kita udah ganti musim nih. Buat kalian yang ngikutin konten ini dari reaction episode 1, kita sudah bersama seperti ini selama 3 bulan. Dan itu tidak terasa. Wow, sudah 3 bulan pak. Waduh. Waktu berlalu begitu cepat guys. Seperti umurnya Memco. Ya, sampai jumpa di konten reaction episode 10 minggu depan. Bye guys. Jangan lupa nabung 5 triliun buat jadi presiden. Aqua ini tidak cerdas.